Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kabar kalian baik ya, dan tetap jaga kesehatan tentunya. Nah, di video kali ini Ibu akan melaksanakan pembelajaran ilmu pengetahuan alam secara online. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan membahas materi perubahan bentuk dan wujud benda. Ibu ingin tanya, apa sih yang terjadi saat gelas atau piring jatuh ke lantai? Nah, gelas atau piring akan pecah. Betul kan? Bentuk gelas dan piring tidak lagi beraturan. Itu artinya gelas dan piring yang jatuh telah mengalami perubahan bentuk benda. Baik, selanjutnya perubahan wujud benda. Yang pertama ada mencair. Mencair adalah perubahan benda padat menjadi cair. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh yang bisa dipraktekkan di rumah. Contohnya, sediakan cangkir yang berisi es batu. Kemudian, diamkan selama beberapa saat. Maka es batu akan mencair dan berubah menjadi air. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan wujud benda mencair. Yang kedua ada membeku. Membeku adalah perubahan benda cair menjadi benda padat karena didinginkan. Contohnya seperti tuang air dalam cetakan es batu, lalu masukkan cetakan itu ke dalam kulkas. Setelah beberapa jam, air dalam cetakan akan berubah menjadi keras. Nah, itu yang disebut dengan es batu. Yang ketiga ada mengembun. Mengembun adalah perubahan benda gas menjadi cair. Contohnya, letakkan beberapa es batu dalam gelas, diamkan beberapa saat. Coba perhatikan, bagian luar gelas akan basah. Hal ini karena es batu membuat gelas menjadi dingin, sehingga uap air di sekitar gelas akan berubah gas, akan menempel dan mencair, menjadi titik-titik air. Itu sebabnya bagian luar air gelas menjadi basah. Selanjutnya 4, yang terakhir, yaitu menguap. Menguap adalah perubahan benda cair menjadi gas. Contohnya, ketika kita memasak air dalam panci, lama-kelamaan air yang direbus akan habis. Air akan habis dan berubah menjadi gas. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa menguap. Selanjutnya ada benda dan kegunaannya. Nah, di sini Ibu mempunyai sedikit cerita loh. Dengarkan ya. Sebelumnya sambil dilihat gambar di samping ya. Pada saat melakukan berbagai kegiatan, mereka selalu menggunakan benda-benda. Sekarang mereka sedang membersihkan halaman rumah. Nah, coba tebak, benda apa yang mereka pakai? Benda apa yang mereka gunakan untuk membersihkan halaman rumah? Saat membersihkan halaman rumah, mereka menggunakan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Contohnya seperti sapu, pel. Coba lihat, di halaman rumahnya juga banyak benda seperti ember, gayung, air, pohon, bunga, dan pot bunga. Nah, anak-anak, dari cerita di atas bisa disimpulkan bahwa benda-benda di sekitar kita mempunyai kegunaannya masing-masing. Ibu akan mencontohkan satu lagi. Pada gambar di samping itu ada air. Nah, tahukah kamu apa kegunaan air? Nah, anak-anak, air mempunyai banyak sekali kegunaannya. Air digunakan untuk minum, digunakan untuk mandi, mencuci, memasak, menyiram tanaman, untuk sumber tenaga listrik, contohnya seperti turbin yang digerakkan air, maka akan menghasilkan listrik. Baik, yang selanjutnya yaitu bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Bagian tubuh hewan dan tumbuhan itu berbeda. Bagian tubuh hewan terdiri atas kepala, badan, dan kaki. Kepala terdiri atas mata, hidung, mulut, dan telinga. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau dan bernapas, mulut untuk mengunyah makanan, telinga untuk mendengar,
kaki untuk berjalan, berlari, dan menerkam mangsa. Bagian tubuh tumbuhan terdiri atas daun untuk membuat makanan, batang untuk tegaknya tumbuhan, batang juga untuk menyalurkan air dan makanan, bunga untuk perkembangbiakan, buah untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan, hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan hewan itu bertelur adalah telur, anak, hewan besar. Pertumbuhan pada tumbuhan seperti kacang kedelai adalah biji, kecambah, tanaman kecil, tanaman besar. Nah, di sini ada tanaman kecil. Tanaman kecil itu seperti tanaman hias, yaitu mencakup semua tumbuhan, baik bentuk terna, merambat, semak, dan perdu. Baik, yang selanjutnya ada tempat hidup makhluk hidup. Makhluk hidup ada di sekitar kita. Makhluk hidup memiliki tempat hidup yang berbeda. Ada yang hidup di air, contohnya ikan, dan masih banyak lagi. Ada yang di darat, yaitu sapi. Ada yang hidup di air dan di darat, contohnya katak. Makhluk hidup ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan manusia misalnya seperti sapi, diambil tenaganya untuk membajak sawah oleh petani. Makhluk hidup ada yang merugikan, misalnya kutu, karena itu merupakan hewan parasit. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar adik-adik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.